Swastiastu. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian sudah siap menerima pembelajaran kali ini. Apakah kalian sudah sembahyang dan sarapan? Ingat ya, sebelum memulai pembelajaran, biasakan diri untuk sembahyang dan sarapan agar apa yang kita pelajari bisa kalian cermati dengan baik. Suhu dan kalor. Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang cara-cara untuk memahami teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Ya, jadi teks eksplanasi itu merupakan teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Teks eksplanasi itu disajikan harus sesuai dengan fakta. Fakta itu artinya kenyataan. Teks eksplanasi ini memiliki struktur, yaitu dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Dalam teks eksplanasi juga terdapat kata-kata kunci atau kata-kata penting dan kata-kata yang sering muncul di dalam teks tersebut. Membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi. Jadi di sini Bu Guru akan menjelaskan bagaimana cara membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi. Untuk membuat ringkasan masih sama seperti semester 1 caranya anak-anak ya. Yang pertama, dari teks eksplanasi tersebut kalian harus membaca teks itu dengan seksama. Kemudian yang kedua, kalian mencatat gagasan utama dari setiap paragraf. Kemudian gagasan utama itu kalian ubah menjadi kalimat efektif, kalimat yang singkat. Kemudian rangkai kalimat tersebut sehingga menjadi paragraf yang padu. Perhatikan, ejaan itu harus sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau disingkat dengan PUEBI. Kalau dulu namanya EYD, ejaan yang disempurnakan. Nah, untuk membuat kesimpulan dari teks eksplanasi itu bisa dilakukan dari pernyataan-pernyataan yang ada. Nah, di sini misalkan disajikan dua buah pernyataan anak-anak. Pernyataan yang pertama, panas dapat mempengaruhi perubahan suhu benda. Pernyataan yang kedua, panas juga dapat mempengaruhi perubahan wujud benda. Dari pernyataan 1 dan pernyataan 2 ini kita akan membuat kesimpulan. Kesimpulannya apa? Panas dapat mempengaruhi perubahan suhu dan wujud benda. Jadi pernyataan 1 dan pernyataan 2 ini digabungkan menjadi satu sehingga diperolehlah kesimpulan seperti yang Bu Guru sebutkan tadi ya. Selanjutnya muatan IPA anak-anak ya. Di sini ada 3 gambar, tentu saja kalian sudah pernah menonton kemarin gambar ini anak-anak ya. Nah, gambar pertama ini adalah ada seorang anak yang sedang berada di daerah pegunungan. Apa hubungannya dengan materi IPA kali ini? Ya, jadi anak yang tinggal di daerah pegunungan tentu cuacanya sangat dingin anak-anak. Oleh karena itu, anak tersebut pasti memerlukan energi panas agar tubuhnya tetap terasa hangat. Kemudian pada gambar yang nomor 2 ini adalah ada seorang ibu yang sedang menjemur pakaian. Pada saat menjemur pakaian, tentu ibu ini memanfaatkan energi panas. Energi panas itu berasal dari sinar matahari. Gambar yang ketiga, ini ada air yang sedang direbus anak-anak ya. Gambar air yang sedang direbus ini tentu saja juga memerlukan energi panas. Energi panasnya berasal dari mana? Ya, betul, berasal dari api yang ada dalam yang dikeluarkan oleh kompor tersebut ya. Selanjutnya menjelaskan pengaruh kalor terhadap benda. Jadi benda-benda itu karena adanya kalor itu bisa mengalami perubahan wujud. Seperti kalian ketahui bahwa wujud benda itu kan ada 3 anak-anak ya. Ada padat, ada cair, dan ada gas. Nah, karena pengaruh kalor, ketiga benda ini atau ketiga wujud ini bisa mengalami perubahan wujud. Kemudian perbedaan antara panas dan suhu. Panas dan suhu ini merupakan 2 hal yang berbeda anak-anak. Dari mana kita ketahui bahwa itu berbeda? Ya, Bu Guru jelaskan di sini, panas itu bisa juga disebut dengan kalor. Panas atau kalor itu merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Jadi panas atau kalor itu bisa dilepaskan atau diterima oleh suatu benda. Alat untuk mengukur panas atau kalor itu namanya kalorimeter. Dan satuan dari panas atau kalor itu adalah kalori anak-anak. Ingat ya, satuan dari panas itu adalah kalori. Alat untuk mengukur panas itu namanya kalorimeter. Misalnya kalian ingin, misalnya ada teman kalian yang sedang sakit, kalian raba, misalkan dahinya, itu akan terasa panas. Nah, itu namanya panas atau kalor. Kalian bisa meraba panas atau kalor dari teman kalian. Nah, beda dengan suhu atau temperatur anak-anak.
Kalau suhu atau temperatur itu merupakan sebuah besaran yang menunjukkan derajat panas suatu benda, ya. Itu namanya suhu atau temperatur. Temperatur atau suhu ini bisa diukur dengan menggunakan sebuah alat yang disebut dengan termometer. Kalian di rumah pasti ya punya termometer, nanti kalian bisa lihat termometer yang kalian miliki itu adalah untuk mengukur suhu atau temperatur anak-anak ya. Satuan daripada suhu itu biasanya derajat Celcius. Ada lagi satuan yang lain, nanti Bu Guru akan jelaskan ya. Nah, di sini Bu Guru sedikit menyinggung kata energi karena di sini ada tadi Bu Guru menyebutkan kata energi anak-anak ya. Apa itu energi? Kalian kelas 4 pasti sudah pernah ya dibahas tentang energi. Ya, jadi energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Contoh energi yang ada di sekitar kita misalnya ada energi panas, energi listrik, energi angin, energi air dan lain-lain. Hukum kekekalan energi di sini itu adalah energi itu tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan anak-anak. Ingat ya, energi itu memang sudah ada, tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan. Energi itu hanya bisa berpindah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Ya, nanti penerapannya nanti kita akan bahas lagi anak-anak. Ya. Nah, di sini kita akan membahas lagi tentang termometer anak-anak, yaitu alat untuk mengukur suhu. Ada 4 satuan termometer yang biasanya digunakan di dunia, yaitu ada termometer Celcius, ya itu kisarannya antara 0 sampai 100. Ada termometer Reaumur, kisarannya antara 0 sampai 80 derajat. Ada termometer Fahrenheit yang kisarannya 32 sampai 212. Ada Kelvin yang kisarannya 273 sampai 373 ya. Nah, di sini contoh termometer anak-anak yang menggunakan 2 skala, ada skala Celcius dan Fahrenheit. Biasanya di Indonesia lebih banyak menggunakan skala Celcius karena rentangannya lebih mudah untuk diukur, yaitu dari 0 sampai 100 ya. Termometer ruang dengan 2 jenis skala itu yaitu skala Celcius dan Fahrenheit. Ini memanfaatkan air raksa. Jadi dalam termometer ini ada air raksa anak-anak ya. Kalian juga bisa membuat termometer sederhana anak-anak ya. Termometer sederhana itu kalian bisa temukan nanti di buku paket kalian ya, buku bosnya halaman 15 dan sampai 16. Ini Bu Guru liatin di sini ya gambarnya. Nanti kalian bisa baca sendiri bagaimana cara membuat termometer sederhana dengan menggunakan air. Nah, tahukah kalian siapa yang menemukan termometer pertama kali? Ya, bagus. Pada tahun 1592 ada seorang ilmuwan Italia yang bernama Galileo Galilei. Beliaulah yang menggunakan udara dan air ya untuk dibuat menjadi sebuah termometer. Kemudian tahun 1714 ada ilmuwan Jerman yang bernama Daniel Gabriel Fahrenheit ini menemukan skala atau termometer Fahrenheit. Dan tahun 1742 ada ilmuwan Swedia ya bernama Andreas Celsius ya menemukan termometer Celsius. Kemudian di Indonesia termometer yang banyak digunakan yaitu termometer Celsius yang menggunakan ukuran dari 0 hingga 100 derajat. Jadi yang pertama kali menemukan termometer itu adalah Galileo Galilei pada tahun 1592. Selanjutnya kita menuju ke muatan SBDP anak-anak ya. Setelah semester 1 kita mempelajari tentang tangga nada diatonis, sekarang kita akan mempelajari tentang tangga nada pentatonis. Tangga nada pentatonis itu adalah tangga nada yang terdiri dari 5 nada pokok. Penta itu artinya 5, tone itu artinya nada. Jadi 5 nada pokok, beda dengan diatonis menggunakan 7 nada pokok. Tangga nada pentatonis ini biasanya digunakan pada musik daerah yang menggunakan alat musik tradisional seperti kelompok alat musik kerawitan yaitu Jawa dan Sunda serta Bali juga anak-anak ya. Nah, tangga nada pentatonis ini dibedakan menjadi 2 yaitu pelog dan slendro. Nah, tangga nada slendro itu adalah tangga nada yang memiliki karakteristik gagah, berani, lincah dan gembira. Slendro merupakan sistem urutan nada yang terdiri dari 5 nada dalam satu gambyang dengan pola jarak yang hampir sama. Contoh lagunya di sini ada anak-anak Lir Ilir dari Jawa Tengah, Cincang Keling dari Jawa Barat, Ceni Putri Ayu dari Bali, Cublak-Cublak Suweng dari Jawa Tengah. Susunan nadanya kalian bisa lihat di sini ya. Jadi urutan nadanya do, re, mi, sol, la, do ya. Kemudian tangga nada pelog itu merupakan urutan nada yang terdiri dari 5 atau 7 nada dengan menggunakan satu pola dengan jarak nada.
Tangan nada pelog ini digunakan dalam musik gamelan Jawa dan Bali. Contoh lagunya yaitu Gambang Suling dari Jawa Tengah, Tari Bali dari Bali, Jamura dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, Gundul-gundul pacul dari Jawa Tengah. Ya, tangan nada pelog itu susunan nadanya seperti ini anak-anak. Ya, do, mi, fa, sol, si, do. Selanjutnya kita ke muatan IPS, mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan alam dan pengaruhnya. Ya, kalian tentu sudah pernah ya kemarin mempelajari tentang interaksi. Apa itu interaksi? Interaksi itu adalah suatu kegiatan yang terjadi antara dua objek dan saling mempengaruhi satu sama lain. Manusia melakukan interaksi dengan lingkungan alam. Interaksi manusia dengan lingkungan alam atau sebaliknya itu terbentuk secara alami. Ya. Lingkungan alam itu merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup karena alam itu menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Jadi kita bisa memenuhi kebutuhan hidup ini, kita akan mengambilnya dari lingkungan alam. Lingkungan alam itu terdiri dari benda mati dan makhluk hidup anak-anak. Lingkungan biotik dan abiotik ya, itu saling mempengaruhi. Hubungan manusia dengan alam itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu manusia harus menyesuaikan diri dengan alam. Jadi agar kita bisa bertahan hidup di alam ini, kita harus bisa menyesuaikan diri anak-anak. Contohnya apa? Para petani yang menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan ya. Jadi bagaimana para petani itu ya untuk menanam padinya mereka harus melihat cuacanya. Apakah padinya itu akan berhasil atau tidak ya. Jadi harus memperhatikan cuaca. Kemudian yang kedua, manusia bisa memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi alam itu digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya misalnya manusia yang sedang menangkap ikan di laut. Jadi dalam hal ini alam itu berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang hak sebagai siswa dan warga negara. Ya, kalian tentu sudah tidak asing lagi dengan istilah hak anak-anak ya. Jadi hak itu adalah segala sesuatu yang harus kita terima berdasarkan peraturan yang berlaku. Hak siswa di sekolah diantaranya adalah yang pertama, kalian mendapatkan perhatian dari guru, seperti diberikan kesempatan oleh guru saat mengangkat tangan ketika bertanya. Kemudian yang kedua, mengikuti pelajaran dan mendapatkan pengajaran. Yang ketiga, mengikuti pemilihan atau dipilih menjadi ketua kelas. Itu hak kalian di sekolah. Banyak lagi hak kalian anak-anak ya, bisa menggunakan fasilitas yang ada di sekolah, kemudian kalian berhak mendapatkan hasil belajar dan lain sebagainya. Nah, di sini juga Bu Guru akan jelaskan sedikit tentang konvensi hak-hak anak. Jadi konvensi hak-hak anak ini dibuat bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak dan menegakkan hak-hak anak itu di seluruh dunia ya. Jadi konvensi hak anak ini telah disahkan oleh PBB pada tanggal 20 November tahun 1989. Menurut konvensi ini, hak anak itu dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu hak kelangsungan hidup. Jadi setiap anak yang lahir di muka bumi ini itu berhak untuk mempertahankan hidupnya. Yang kedua, hak perlindungan. Setiap anak yang lahir di muka bumi ini berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, dari diskriminasi, dari eksploitasi. Yang ketiga yaitu hak tumbuh kembang. Setiap anak berhak untuk mendapatkan hidup yang layak, ya. Dan yang keempat yaitu hak berpartisipasi atau mengeluarkan pendapat. Misalnya ingin diajak bepergian oleh orang tua kalian ya, liburan misalnya, kalian berhak untuk mengeluarkan pendapat ingin jalan-jalan kemana misalnya. Itu contohnya anak-anak ya. Selain sebagai siswa, kita juga memiliki hak sebagai warga negara anak-anak ya. Sebagai warga negara, hak yang didapatkan salah satu warga negara Republik Indonesia itu mendapatkan hak ya. Nah, berikut hak-hak kita sebagai warga negara, yaitu hak untuk berpendapat di depan orang banyak, hak untuk menggunakan fasilitas umum, hak untuk menganut agama dan melaksanakan ibadahnya, serta hak untuk memperoleh pendidikan ya. Nah, demikian dulu anak-anak penjelasan Bu Guru di tema 6 kali ini, subtema 1 pembelajaran 1 dan 3. Mudah-mudahan apa yang sudah Bu Guru jelaskan tadi bisa kalian cermati dan terima dengan baik ya. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Akhir kata Bu Guru tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.